Shalom. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena kasih setia dan kemurahan Tuhan, amin. Mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan.
lagi saya sapa kita semua dengan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa baik. Kita percaya Tuhan yang kita sembah itu yang memampukan kita untuk tiba di minggu kedua tahun 2022. Kita percaya Tuhan itu hadir di tempat ini. Amin. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Haleluya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Mohon lambaikan tangan yang baru pertama kali hadir. Ada 1 orang, 2 orang. Mohon jangan diturunkan dulu tangannya. Ada 3 orang. Ya, terima kasih. Kami sambut Bapak Ibu Saudara yang baru datang hari ini untuk dapat beribadah bersama, dan kami harapkan dapat datang untuk minggu-minggu selanjutnya. Sekali berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Yesus adalah Tuhan yang mulia, layak diagungkan, layak ditinggikan. Woo! Katakan terangmu yang telah ubah hidupku, menjadikan aku ciptaan baru, bangga tanganku dan memujimu. hidupku bersama sejak kau ada, dan kini kaulah pusat segalanya, kasihmu selalu cukup bagiku. katakan keagunganmu, Keagunganmu, kedahsyatanmu, terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada, kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. bersama bersorak-sorak untuk Tuhan. Mulia namamu, Katakan hidupku, hidupku bersama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya, kasihmu selalu cukup bagiku. keagunganmu Tuhan, Keagunganmu, kedahsyatanmu, terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada, kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. bersama bersorak untuk Tuhan. 1, 2, 3. Mulia namamu, mulia namamu. Musik memuji Tuhan. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. To God be the glory. Hallelujah. To God be the glory For the things He's done. To God be the glory for the things He's done. One more time. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan, Keagunganmu, kedahsyatanmu, terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. bersorak. Mulia namamu, mulia Sekali lagi. mulia namamu, mulia namamu. bersama mulia namamu. Mulia namamu. Berikan
tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Di tahun yang baru kami percaya kuasa-Mu, kebangkitan-Mu, kemurahan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Bersama kita sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita angkatkan pujian ini sekali lagi dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami. tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Bersama kami sembah. ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari jemaat saja angkat pujian ini dari awal. Betapa dahsyat tak terselami.
Biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita angkatkan sembah kita, pengagungan. Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang kami percaya, satu-satunya Allah yang kami sembah. Terpuji Kau Tuhan, termulialah Kau Tuhan. Biarlah surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Mari angkat suaramu, nyatakan ucapan syukur, pujian, penyembahan-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Layak terima hormat, layak terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Shamalama yarana matakama yarana. Shalama yarana mashalama yarana. Kami mengangkatkan segala pujian, syukur bagimu Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus Tuhannya. Lebih lagi segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Lebih lagi, mari kita semua bangkit berdiri.
Karena kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang bekerja dalam kehidupan setiap kami, yang terbukti siang ini Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, kami tahu karena tangan Tuhan yang selalu terulur bagi kami, karena coveringnya Tuhan, karena perlindungan penyertaannya Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami berkata biarlah kami terus memandang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dari mulut kami terus memuji, kami menyembah Engkau. Karena kami melihat di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan, siang ini kami berkata kepadamu Tuhan, biarlah dari mulut kami, dari hati kami, dari pikiran kami, semuanya kami tujukan kepadamu untuk menyatakan bahwasannya tuh selama-lamanya kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu terbukti sampai hari ini, sebab itu kami sembah Tuhan. Oh, ya rala barala barala ranamu. Kiratakan nama sanda, karala papa ya rapatakan nama rala barala barala barala. Oh, di tengah-tengah kehadiran-Mu Tuhan, gemburi tanah hati kami Tuhan. Oh, ratakan rala barala 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 sebagai tanah yang subur, supaya kami siap untuk ditaburi benih yang terbaik, yaitu firman. Inarala babasando, kinarala basande, arabasanda karanamo. Teruslah berjalan di depan kami Tuhan, sehingga kami mengikuti setiap jejak langkah-Mu. Oh, jejak langkah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang mengepalai 1 tahun, biarlah kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Sebab hanya itulah yang membedakan kami dengan orang-orang yang tidak percaya, bahwa Allah kami berjalan bersama kami, Allah kami menuntun, Allah kami mengarahkan, Allah kami membawa kami kepada tujuan. Oh, rala barala 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 barala. Oh, ratakan rala barala 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 barala. Doa kami siang ini, tuntunlah kami, sehingga kami terus memandang kepada tujuan Tuhan dalam kami. Doa kami, tuntunlah kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak tersesat. Berjalan di sepanjang tahun 2022 kami akan berjalan pasti, sehingga kami akan terus mengupgrade iman kami, mengupgrade kasih kami, mengupgrade pengharapan kami kepada Tuhan Yesus. Sebab kami tahu iman, pengharapan dan kasih kami yang bertumbuh akan membuat kami boleh melihat hal-hal, perkara-perkara, bahkan kami akan mengalami hal-hal dan perkara-perkara yang besar. Dan kami melihat Tuhan, tangan Tuhan terus terulur dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami bergairah. Pengurapan dari Tuhan Yesus, pengurapan yang sama, turun bagi kami yang mendengar, turun bagi kami Tuhan, yang membuka hati kami, turun buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi mereka. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, dengan kasih Allah saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Biarlah damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah itu terus memenuhi hati, memenuhi pikiran kita, amin. Sehingga kita bisa masuk dalam jalan, dalam rencana Tuhan yang tidak mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan semata-mata. Datangkan damai sejahtera untuk masa depan yang indah, gilang gemilang, penuh harapan. Nah saudara, kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada, apapun keadaan, apapun situasi. Saudara, di titik manapun kita hari ini, maka kita bersyukur bahwa saudara, tangan Tuhan, saudara tidak pernah
terlambat, terulur dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya banyak sekali hal-hal, kejadian, keadaan yang mungkin membuat kita di hari-hari lalu, tahun-tahun yang lalu pernah berpikir untuk berhenti. Pernah berpikir untuk gak berjalan lagi dalam kehidupan ini. Karena mungkin satu dan lain hal. Karena pemikiran, karena intimidasi, ataupun karena keadaan, ataupun karena keterpurukan. Tapi kita melihat saudara, kalau hari ini bagaimana kita ada. Berarti tangan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kalau kita boleh ada, wow. Saudara membuktikan bahwa Allah kita setia. Dan saudara tahu seperti di ibadah yang kedua saya katakan. Setiap hari sebenarnya kita mengalami mujizat dari Tuhan. Ketika kita masih bisa membuka mata, menghirup udara. Saudara masih bisa beraktivitas. Itu adalah mujizat setiap hari, setiap pagi. Kenapa itu mujizat? Karena saudara kalau kita masih hidup, berarti saudara kita masih punya kesempatan. Kita masih punya peluang saudara untuk menggapai, untuk menikmati hal-hal yang baik. Untuk saudara menggapai, untuk menikmati tujuan-tujuan. Untuk menggapai, untuk menikmati setiap pengharapan-pengharapan. Untuk menggapai dan menikmati semua mimpi-mimpi kita. Kenapa saudara? Karena kita masih bergerak, karena kita masih hidup. Makanya saudara jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah saudara berhenti untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena lihat saudara, di tengah-tengah ucapan syukur dan penyembahan. Karena kesadaran kita bahwa Tuhan, tangan Tuhan terus terulur dalam kehidupan kita. Maka lihat, di tengah-tengah pengertian itu kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Maka percayalah, hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar, tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu Tuhan akan berikan, Tuhan akan percaya dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, apa nilai, apa reward, apa berkat bagi orang yang bisa dipercaya? Karena Tuhan mencari hari-hari ini orang yang bisa dipercaya. Orang yang dipercaya, berkat, reward, nilainya adalah akan diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Semakin kita konsisten bertanggung jawab dengan kepercayaan demi kepercayaan yang diberikan. Tuhan lewat karir, lewat jabatan, lewat keluarga, lewat rumah tangga. Saudara, lewat pengelolaan finansial, lewat pengelolaan pelayanan. Maka lihat saudara, berkat, reward, anugerahnya adalah kita akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Dan saudara tahu kita butuh itu di tahun 2022. Sehingga saudara banyak orang akan melihat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita butuh ini saudara, berjalan di tahun 2022. Supaya saudara menjadi pembuktian bahwa Tuhan membedakan orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang beribadah dengan tidak. Saudara kita butuh ini hari-hari ini saudara. Berjalan di tahun 2022. Saudara untuk pembuktian bahwa pengharapan kita, iman kita, setiap kebenaran yang kita lakukan. Setiap saudara nilai-nilai kebenaran yang kita pegang, percaya dan eksekusi. Itu selalu menghasilkan buah. Buktinya kita berdiri tegak, kita tetap saudara konsisten melakukan kebenaran. Maka lihat 1.000 akan rebah di kiri, 10.000 akan rebah di kanan. Kita hanya akan menjadi penonton saja. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Saudara ini yang kita butuh hari-hari ini. Kenapa di ibadah yang kedua saya bicara. Saudara tahu tahun ini menurut saya adalah tahun di mana the real battle. Saudara. Pergulatannya saudara akan saudara berjalan. Saudara pertandingan-pertandingan iman. Ini saudara-saudara sedang ada seperti ibaratnya kita ada dalam satu arena. Akan ada satu stadium saudara untuk dalam satu pertandingan. Lihat saudara, 1 tahun 9 bulan masa pandemi kita seperti ada di sebuah ruang lingkup yang sempit. Seperti saudara kita itu terkungkum seperti. Tetapi lihat sekarang, saudara segala sesuatu kan sudah bergerak kepada pemulihan, betul? Itu karena doa-doa kita semua juga saudara. Sekarang sudah mulai masuk kepada pemulihan. Memang ibadah dan segala sesuatu masih pakai prokes, protokol kesehatan. Ya, karena kita kan masuk dalam new normal. Tetapi lihat saudara, pemulihan demi pemulihan semua sektor ini mulai berjalan. Jalan mulai macet, saudara ya. Sektor-sektor usaha mulai bergerak. Toko-toko, usaha-usaha mulai banyak yang buka. Di koran-koran sekarang mulai banyak tulisan lowongan pekerjaan, lowongan pekerjaan, lowongan pekerjaan. So lihat, artinya ketika pemulihan itu mulai bergerak. Maka lihat saudara, banyak orang saudara akan masuk ke sana. Banyak orang saudara akan memulai di garis start, berusaha, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Artinya ketika semua masuk ke sana, maka akan ada perhelatan, maka akan ada pergulatan. Saudara, maka akan banyak tantangan-tantangan.
Gak semua saudara akan masuk dan akan mengalami itu semua. Bisa mencapai semuanya itu. Tetapi bukankah janji Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Di tengah-tengah saudara sebuah perhelatan. Saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya yang kita harus kejar sebuah perkenanan Tuhan. Artinya dalam segala hal saudara, kita harus berjalan dalam perkenanan Tuhan itu sendiri. God's favor. Sehingga lihat, orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang akan diberikan kepercayaan Tuhan. Untuk dia emban, tanggung jawab untuk sebuah saudara perjalanan. Usaha, saudara, keluarga, rumah tangga, finansial. Saudara, artinya Tuhan akan mempercayakan terus hal-hal yang baik, hal-hal yang jauh lebih baik, hal-hal yang besar, hal-hal yang jauh lebih besar. Dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang dikenan Tuhan, Daud ketika ditemukan seorang yang berkenan. Dari pandangan dunia, dari pandangan keluarga, dari pandangan orang dekat, Daud nggak masuk nominasi. Tapi ingat, apapun dan dimanapun kita, Tuhan selalu melihat. Tuhan selalu memperhatikan kita. Maka apa yang terjadi dengan Daud? Saudara, orang gak berpikir Daud akan menjadi raja. Orang gak berpikir, kalau lihat dari biodatanya Daud, saudara. Dari jenjang karir, Daud gak punya jenjang karir. Cuma dibilang seorang anak muda yang gak punya tampang, saudara. Yang dia kecil, kemerah-merahan, yang menggembalakan, saudara, 2-3 ekor domba. Cuman itu, saudara, sejarah berjalan. Tiba-tiba dia bisa jadi raja. Tiba-tiba dia bisa mengalahkan saudara, seorang yang terkuat, yang sangat ditakuti oleh Israel pada waktu itu. Bahkan Saul sendiri, seorang panglima perang, takut berhadapan dengan Goliat. Tantangan terbesar Israel pada waktu itu adalah Goliat. Tapi lihat, karena Tuhan melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh Daud, maka Tuhan berkata, ini orang yang berkenan di hatiku. Kasih saudara baju kebesaran perang, saudara, bajunya terlalu besar. Kasih saudara senjata perang, saudara, itu terlalu memberatkan dia dalam satu peperangan. Dia datang dengan apa adanya dia. Dia tampil dengan apa adanya dia. Menggunakan senjata yang biasa dia pakai, yaitu ketepel. Tapi lihat, dengan hal yang sederhana, dengan hal yang gak masuk akal bagi orang lain. Ketika Tuhan terlibat di dalamnya, ketika perkenanan Tuhan ada di sana, maka lihat, sesuatu yang kecil pun itu akan berubah menjadi besar. Mulai dari hari itu, saudara, lihat nama Tuhan yang Daud bawa, yang Daud selalu perkatakan, yang Daud selalu tampilkan, yang Daud selalu nyatakan, mulai dikenal mulai dari hari itu. Dan saya percaya tahun 2022 ini Tuhan membawa kita ke sana. Tuhan akan membuktikan kesetiaan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau kita ada hari ini dengan segala keberadaan, karena saudara, Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sebagaimana kita hari ini, pegang satu hal, berarti Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan belum selesai, berarti Tuhan akan terus mengurapi, memperlengkapi, menuntun, mengarahkan, memproteksi. Coveringnya Tuhan akan terus berlaku bagi setiap kita. Nah, kalau itu bagian Tuhan, sekarang bagian kita apa, saudara? Supaya kita ini benar-benar selalu menjadi orang yang dipercaya. Dan berkat, rewardnya saudara bagi orang yang dipercaya, diberikan kepercayaan lebih besar lagi. Seperti ibarat 1, 2, dan 3. Saya akan sampaikan dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal 73 ayat 1 dan kita lompat ke ayat yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama, Alkitab bilang begini saudara. Perikopnya pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf dikatakan begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Siapa Asaf? Asaf saudara adalah suku Lewi. Asaf adalah seorang saudara yang melayani di Mezbah. Asaf adalah seorang pemuji dan penyembah. Pada waktu saudara orang Israel itu saudara masuk dan mengalahkan, menundukkan yang namanya Kanaan. Saudara orang-orang Kanaan. Maka pada waktu itu saudara tanah yang berlimpah susu dan madunya yang adalah janji Allah kepada orang Israel. Maka kita berkata, Tuhan berkata, maka di padang gurun beda aturan main. Saudara, di padang gurun kamu gak usah bekerja, maka kehidupanmu dipelihara lewat mana setiap hari. Makan, minum, pakai, kasutmu 40 tahun gak rusak. Saudara, jubahnya saudara yang sama, saudara gak akan merasa kedinginan, gak akan merasa kepanasan. Itu di padang gurun.
Ketika mereka masuk ke saudara kepada zona yang baru, zona tanah Kanaan, saudara. Alkitab berkata di Kanaan itu berlimpah saudara susu dan madunya, tanahnya sangat subur. Maka Tuhan berkata, ada manifestasi baru. Yaitu apa saudara? Maka saudara harus dibagi tanah Kanaan itu kepada masing-masing suku. Tapi Tuhan berpesan, dari 12 suku, maka bagilah tanah-tanah itu kepada 11 suku. Satu suku, yaitu Lewi. Mereka nggak usah diberikan tanah. Karena apa saudara? Kekayaan mereka, harta kesayangan mereka adalah aku, kata Tuhan. Tuhan yang menjamin kehidupan setiap mereka. Asaf ini seorang Lewi. Yang dia saudara biasa memuji menyembah. Yang biasa dekat dengan mezbah. Yang biasa melihat manifestasi Tuhan. Yang peka dengan Tuhan. Yang tahu tentang manifestasinya Tuhan. Dan dia berkata bahwa Allah itu baik bagi yang mereka tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Artinya orang yang tulus hati, orang yang bersih hati akan selalu melihat segala sesuatu itu baik dalam pandangan Tuhan. Akan selalu mendefinisikan segala sesuatu akan berakhir kepada kebaikan. Orang yang tulus hati, orang yang bersih hati akan selalu memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah akan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Tetapi saudara, Asaf tahu itu. Asaf dekat dengan Tuhan. Asaf tahu ini. Tetapi saudara, di ayat yang ke-13, ayat yang ke-14, ada satu perbedaan saudara yang sangat menyolok. Manifestasi perbedaan yang sangat menyolok. Dari mulut yang sama, dia berkata Allah itu baik bagi orang yang bersih hati dan murni hati. Tetapi dari mulut yang sama, di ayat yang ke-13, Asaf berkata apa saudara? Sia-sia sama sekali. Aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku, tanda gak bersalah. Bahkan dia berkata ayat yang selanjutnya 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara, apa maksudnya Asaf? Saudara tahu? Asaf tadinya dia memiliki ketulusan dan kemurnian hati, kebersihan hati. Tapi pada akhirnya kalau kita lihat, ini belum akhirnya saudara. Tapi pada waktu proses berjalan. Saudara maka lihat dia mencemari hatinya. Hatinya tercemari. Ketulusannya mulai goyang. Kemurniannya saudara mulai goyang. Pertanyaannya, apa yang membuat ketulusan, kebersihan dan kemurnian hati seseorang itu bisa berubah? Itu bisa goyang. Ternyata saudara, kalau saudara baca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Saudara, Asaf itu mulai goyang. Asaf hampir jatuh. Ketika mana? Ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Kenapa dia hampir jatuh? Kenapa hatinya goyang? Kenapa kemurniannya goyang? Kenapa ketulusannya mulai goyang? Kebersihan hatinya mulai saudara goyang. Ternyata saudara, ayat 3 sampai 11 menjelaskan. Dia berkata begini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik, selanjutnya saudara, kesakitan gak ada pada mereka. Mereka sehat, mereka gemuk. Terus saudara, mereka gak mengalami kesusahan manusia, aku kok mengalami kesusahan. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara lihat apa yang membuat dia goyang, kebersihan dan kemurnian hatinya. Ketika dia fokus kepada orang lain, ketika dia mulai membeda-bedakan hidupnya sebagai orang benar dan orang fasik. Ketika dia banyak selalu mementingkan hal-hal yang harusnya gak penting. Sehingga dia menyimpulkan, wah mereka bohong, mereka tipu, mereka sogok sana, sogok sini. Mereka pakai kekerasan ayat selanjutnya. Saudara mereka mencari saudara sebuah jabatan ABS asal Bapak senang. Mereka itu menjadi seperti seorang penjilat tapi naik. Saudara ketika dia mulai fokus kepada hal yang gak penting. Kenapa itu gak penting? Seharusnya kita fokus bagaimana kita dengan Tuhan. Dia mulai lihat saudara terus. Ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-11. Semakin banyak dia memperhatikan yang gak penting, yaitu orang lain. Apa yang terjadi? Semakin saudara hatinya terluka. Maka dia bilang di ayat 14. Ayat 13, sia-sia aku menjaga hatiku bersih. Artinya dia bilang sia-sia dong aku hidup sebagai orang benar. Yang tanganku dikatakan apa? Aku selalu bersihkan. Aku selalu basuh. Tanda aku gak bersalah. Dia mengejar kekudusan. Bahkan dia bilang ketika aku lakukan hidup sebagai orang benar. Ayat 14. Aku seperti kena tulah tiap pagi. Karena imam setiap pagi harus mempersembahkan korban.
Akhirnya dia berkata, sia-sia aku seperti kena tulah ketika aku mau mendekat dengan Tuhan. Nah saudara tahu, apa yang bisa membuat ketulusan, kebersihan dan kemurnian hati kita itu bisa berubah? Ini kan banyak anak muda, ketika kita terlalu kepo kepada hal-hal yang gak perlu. Lihat tetangga beli mobil baru, kita yang sibuk. Betul saudara? Dia yang ketawa, dia yang bahagia, dia yang ucapan syukur, kita yang gak bisa tidur saudara. Betul? Lihat teman karirnya naik, kita gini, kita yang sibuk. Sehingga itu akan mengurangi nilai-nilai kebenaran kita saudara. Seperti dia ini. Tapi puji Tuhan saudara. Inilah keuntungan, keunggulan orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika dia ada di persimpangan jalan. Ketika dia sedang galau. Bahkan andilau saudara. Antara dilema dan galau. Saudara, ketika dia ada di keadaan yang mengambang. Ketika dia ada di keadaan situasi yang sangat sulit. Dia harus putus mau ikut yang kemana. Orang yang dekat dengan Tuhan tahu. Ayat selanjutnya, ayat 15. Dia mau cari tahu saudara. Apa sih, kenapa mereka bisa kayak gitu? Mereka sukses. Dia mau cari definisinya. Dia mau cari mulainya gimana mungkin. Dia mau cari cara-caranya gimana. Lihat saudara. Ketika dia berusaha saudara. Untuk mencari tahu segala sesuatunya. Ayat 16. Maka apa yang terjadi? Dia mau mendefinisikan. Dia mau cari tahu seperti apa. Alkitab apa? Hal itu menjadi kesulitan, saudara. Di mataku, dia nggak mampu mendefinisikan. Sampai satu waktu, karena dia dekat dengan Tuhan, dia tahu. Ada satu tempat yang segala sesuatunya nggak akan pernah tertutup. Yang di tempat itu nggak ada rahasia yang nggak akan dibukakan. Di tempat itu nggak ada definisi yang nggak bisa didefinisikan. Ayat selanjutnya, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Inilah saudara. Keuntungan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah lupa walaupun dalam keadaan yang sangat sulit. Dilema seperti apapun. Keadaan dilematis. Dia akan datang ke tempat kudus. Dan saudara tahu ketika dia naik ke tempat kudus. Dan dia mulai melihat apa yang terjadi. Dia nggak dapat definisi. Tetapi saudara, dia mendapat sebuah pengetahuan. Bagaimana akhir daripada orang berdosa. Yang tadi enak-enak. Gemuk, dengan kekerasan mereka tambah kaya. Maka ayat selanjutnya dibilang apa saudara? Ayat 18. Sesungguhnya ternyata orang fasik itu ada di tempat yang licin. Terus apa? Ketika mereka serang gak bertobat. Ketika mereka tak melakukan itu. Maka mereka itu akan jatuh. Dan tahu gak saudara? Sekali orang fasik itu jatuh. Dia tidak akan bangkit lagi. Amsal catat itu juga. Kalau konteks Mazmur 73 ayat 19-20 dikatakan. Ketika mereka jatuh mereka binasa. Tahu binasa? Binasa itulah kesia-siaan. Semua pencapaian, semua yang mereka dapatkan. Semua yang mereka sudah kumpulkan saudara. Mereka gak akan bisa menikmati. Itu kesia-siaan. Tetapi Asaf jadi tahu. Tapi orang benar. 7 kali dia jatuh. Dia akan bangkit lagi. Nah saudara tahu ini hal yang penting ketika kita akan masuk dan berjalan dalam kompetisi perhelatan perjalanan kehidupan kita di tahun ini. Saudara tahu apa? Milikilah ketulusan hati, milikilah kemurnian hati, milikilah saudara sikap hati yang benar, attitude yang benar. Kenapa saudara? Kenapa? Karena begini saudara, Alkitab mencatat bahwa jangan hatimu iri kepada orang berdosa. Amsal catat itu. Kenapa? Karena saudara pengharapanmu tetap ada dan masa depan gak akan pernah hilang. Itulah kehidupan orang benar. Nah kenapa saudara kita harus jaga hati dan murni? Jangan iri hati kepada orang yang berdosa. Kenapa kita harus jaga hati? Begini saudara. Karena ingat dari awal firman Tuhan itu ditaruh di loh-loh hati kita saudara. Itulah kenapa kita harus menjaga hati kita. Kalau kita nggak jaga hati kita, saudara, firman Allah yang di sini, saudara, itu nggak akan pernah keluar, nggak akan pernah bekerja, karena kita tutup. Tapi saudara, kalau kita jaga hati kita, maka lihat, apapun yang kita lihat, yang seakan-akan mengecewakan, yang seakan-akan selalu membuat goncangan, yang seakan-akan mengintimidasi, kalau hati kita terjaga, maka kita akan mampu menstabilkan hidup kita setiap hari. Kita akan mampu menstabilkan suasana hidup kita setiap hari.
Sehingga saudara kita akan mampu memperbaharui pikiran kita lewat firman Tuhan itu. Sehingga ketika pikiran kita diperbaharui lewat firman, maka lihat, kita akan terus memikirkan hal-hal yang membuat kita tenang. Hal-hal yang membuat kita damai. Hal-hal yang membuat kita selalu merasa sejahtera dalam kehidupan ini. Kenapa? Ketika kita ada dalam kebutuhan, maka kalau firman ada dalam kehidupan kita, kita akan stabilkan dengan satu hal. Allahku akan mencukupkan apa yang kuperlukan. Kalau kita sedang mengalami sebuah kekecewaan, maka kita akan tahu berkata bahwa Allahku, saudara, adalah Allah yang setia. Maka dari itu segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Ketika saudara itu semua ada dalam kehidupan kita, ketika ada tekanan yang akan keluar kebenaran. Setiap ada tekanan dan yang keluar itu kebenaran. Alkitab mencatat firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Artinya apa saudara? Kenapa kita harus jaga hati? Karena di hati kita terletak kekuatan untuk menerobos. Saudara, apa sih yang dalam hati sehingga terletak kekuatan? Firman Tuhan tadi saudara. Maka firman Tuhan yang keluar ketika ada sebuah tekanan. Ketika ada dalam sebuah situasi. Apa yang terjadi saudara? Firman Tuhan itu yang keluar akan mengerjakan terobosan. Firman Tuhan yang keluar itu akan mengerjakan membuat kita tenang. Firman Tuhan itu yang keluar dari kehidupan kita karena sebuah tekanan akan membuat sebuah kedamaian dalam kehidupan kita. Makanya Yesus konsen sekali bicara ketika dia dalam pencobaan. Maka dia bilang ke iblis, kamu tahu gak? Hidup ini harus ingat satu hal. Yaitu apa saudara? Manusia gak hidup. Manusia bukan hidup dari roti saja. Roti itu penting. Tapi bukan roti saja. Tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Karena firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang mengalir. Firman yang karena tekanan dia keluar. Itulah yang akan membuat segala sesuatu saudara akan menjadi lebih baik. Maka saudara Mazmur itu mencatat. Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertekan, aku gak mengerti kebenaran-kebenaran firman-firman. Sebelum aku tertindas, sehingga aku akan terus menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang kepada janji. Baru Mazmur 119 ayat 71. Alkitab bilang apa saudara? Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Ayat selanjutnya 69. Saudara Alkitab berkata, ini sebuah rentetan. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Dia selalu mengalami saudara disesatkan. Tapi dikatakan apa? Tapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang tita-titamu. Bukankah kita juga saudara sering mengalami hal ini? Didustai, ditipu saudara, ditinggalkan, dihianati. Yang keluar apa? Kekecewaan kan? Tetapi lihat, kalau kita jaga hati, itu kan sebuah tekanan, di-push saudara. Yang keluar apa? Kebenaran. Kebenaran itulah yang akan membenarkan kita, memerdekakan kita. Sehingga nilai kita bertambah, kepercayaan Tuhan bertambah. Dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya tutup dengan sini. Bagaimana supaya hati kita tetap bersih? Supaya kita tetap tulus? Supaya kita tetap murni? Hati kita harus diisi dengan kasih. Hati kita harus dipenuhi dengan kasih. Supaya kita ini memiliki ketulusan dan hati yang bersih. Kenapa harus diisi dengan kasih? Lihat, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Hati bisa goyang karena intimidasi, karena ketakutan. Di dalam kasih saudara, maka pengampunan ada di sana. Hati bisa hancur, hati bisa goyang karena sebuah kekecewaan, karena sebuah kepahitan. Hati bisa tercemar karena kekecewaan. Hanya kasih yang bisa mengampuni, yang bisa membalut setiap luka-luka dalam kehidupan kita. Kenapa hati? Saudara harus dijaga. Karena lihat, hati adalah pusat daripada perintah manusia. Lihat, hati adalah pusat daripada perintah manusia. Sehingga ketika kasih memenuhi hati kita, maka apapun yang akan diperintahkan manusia. Perintah manusia artinya apa yang pun yang akan kita lakukan kan, hati ini kan yang menjadi pendorongnya. Maka lihat, ketika hati kita penuh kasih, maka apapun yang akan diperintahkan manusia, apapun yang akan kita perintahkan dalam kehidupan kita, semuanya berbau, berlandaskan kasih. Amin saudara.
Hari-hari ini saudara, ini harus kita pegang. Hari-hari ini harus kita pegang. Kalau kita nggak membangun sesuatu di dasar kemurnian, dasar kasih, maka lihat kita akan dikelilingi dengan orang-orang, saudara, yang satu waktu dia akan hianati kita, yang satu waktu dia akan hakimi kita, yang satu waktu akan meninggalkan kita ketika kita mungkin di keadaan titik terendah. Tapi kalau kita membangun segala sesuatu di atas dasar kasih, kemurnian, ketulusan, maka saya percaya Tuhan akan menempatkan orang-orang sekeliling kita yang akan selalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ketika kita lemah, Dia hadir sebagai pembuktian Tuhan menguatkan kita. Ketika kita jatuh, tangannya terulur sebagai perpanjangan tangan Tuhan supaya kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Doa saya, masuk ke perhelatan, karir. Saudara, ini kan semua ini mengejar. Lihat saudara, gitu ya, usaha. Lihat semua sekarang mulai bangun usaha. Pergerakan ekonomi, lihat semua orang semua masuk dalam yang namanya sesuatu yang baru. Itu ada persaingan di dalamnya. Lihat, dalam persaingan pasti ada yang jatuh, ada yang kalah, ada yang dendam. Tapi lihat, kalau kita dilindungi Tuhan, seperti Yusuf, walaupun ada kekuatan, walaupun ada orang, walaupun ada saudara apapun yang merencanakan kejahatan kepada kehidupan kita, tapi Alkitab berkata Tuhan akan mengubahnya menjadi kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Hari-hari ini Bapak Ibu, sepanjang tahun 2022, jaga 3 hal ini: hati yang murni, hati yang tulus, saudara, hati yang bersih. Maka kita akan selalu melihat Allah itu baik. Kita akan melihat semua perkara itu baik. Kita akan melihat semua situasi itu baik. Sehingga saudara, banyak orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah.